Halo semuanya, yuk kita ngobrolin sesuatu yang penting banget. Gimana caranya biar kita tetap aman di dunia online? Anggap aja ini panduan bertahan hidup di kehidupan digital kita. Nah, kita mulai dari hal yang kelihatannya sepele. Coba deh pikirin lagi. Waktu kamu ngepost foto liburan yang keren banget, sebenarnya informasi apa aja sih yang kamu bagiin? Kelihatannya aman-aman aja kan? Tapi, coba kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia nih masalahnya. Banyak foto itu punya yang namanya geotag, isinya data lokasi GPS yang tersembunyi. Jadi pas kamu pamerin foto liburan seru pas kamu masih di sana, kamu tuh sebenarnya kayak lagi ngumumin, "Halo semua, rumahku lagi kosong loh." Ini resiko nyata yang sering banget kita lupain. Nah, makanya kita harus banget paham soal jejak digital kita. Penting banget buat bisa bedain mana sih informasi yang oke buat dibagiin, itu informasi publik, dan mana yang harus kita jaga mati-matian, yaitu informasi privat. Oke, informasi publik itu ya hal-hal santai tentang diri kamu. Anggap aja ini bagian dari kepribadianmu yang kamu tunjukin ke dunia. Hobi kamu, musik kesukaan, buku yang lagi dibaca, itu semua bikin orang kenal kamu, tapi nggak ngebahayain keamananmu. Nah, kalau yang ini beda cerita. Informasi privat itu bukan sekedar rahasia. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, data kayak NIK, tanggal lahir, bahkan nama ibu kandung, itu data pribadi yang wajib banget dilindungi. Anggap aja ini tuh kunci berangkas hidup kamu, harus dijaga super ketat. Jadi, kuncinya tuh di sini, bisa bedain keduanya. Hobi? Boleh banget. Alamat lengkap? Wah, jangan sampai. Nama hewan peliharaanmu mungkin kelihatannya sepele ya, tapi sering banget loh itu jadi jawaban pertanyaan keamanan. Jadi, hal-hal kecil pun harus dipikirin. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya apa. Yuk, kita lanjut gimana caranya membangun pertahanan yang kuat buat ngelindungin data privat kita. Anggap aja kita lagi bangun benteng digital pribadi. Ini dia 4 pilar pertahanan kamu. Ngepost foto KTP atau ijazah mungkin rasanya bangga ya, tapi di tangan orang yang salah, data di dalamnya bisa dipakai buat nyuri identitas kamu. Tiap info ini tuh kayak kepingan puzzle tentang diri kamu yang bisa disalahgunain. Selain kita yang harus jaga diri, kita juga harus waspada sama serangan dari luar. Salah satu yang paling sering terjadi itu namanya phishing. Ini tuh cara mereka mancing kita biar ngasih data pribadi kita secara sukarela. Kedengaran familiar kan? Nah, ini contoh klasik umpan phishing. Mereka pakai iming-iming hadiah atau tawaran yang nggak masuk akal, biar kita lengah, terus ngeklik link berbahaya tanpa mikir panjang. Jadi prosesnya tuh gini, mereka lempar umpan, biasanya pesan yang bikin penasaran. Kamu kena kailnya, yaitu link itu. Kamu masuk ke perangkap, website palsu yang kelihatannya asli banget. Dan tahu-tahu, data kamu udah dicuri. Paham proses ini adalah langkah pertama buat menghindarinya. Oke, dari bertahan sekarang kita belajar buat nyerang balik. Senjata terbaik kita buat ngelawan penipuan dan berita bohong itu, ya kemampuan berpikir kritis. Anggap aja ini pedang literasi digital kamu. Ini pertanyaan yang harus kita tanyain ke diri sendiri tiap hari. Di tengah lautan informasi, gimana caranya kita misahin mana fakta, mana fiksi? Tenang, ada beberapa langkah gampang yang bisa kita ikutin. Ini dia checklistnya. Pertama, cek sumbernya. Ini media resmi atau cuma website abal-abal. Kedua, pakai logika. Kalau ada berita yang kedengarannya aneh banget ya, mungkin emang aneh. Ketiga, coba bandingin sama sumber lain. Dan terakhir, hati-hati sama judul yang provokatif. Berita beneran itu biasanya netral. Ingat ini baik-baik. Pas kamu neken tombol share atau repost, kamu itu jadi bagian dari rantai penyebarannya. Kamu ngasih kekuatan dan seolah-olah ngesahin informasi itu. Jadi, tanggung jawabnya ada di tangan kita. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma internet. Eits, jangan salah. Apa yang kita lakuin di dunia online itu ada konsekuensi seriusnya di dunia nyata. Dan itu diatur hukum. Ini bukan main-main. Nah, di Indonesia, buku aturan main di dunia digital itu namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini ngatur dengan jelas apa yang boleh dan nggak boleh kita lakuin di internet. Coba kita lihat salah satu pelanggaran paling umum, nyebarin berita bohong atau hoax. Ingat kan tadi kita ngomongin soal mikir dulu sebelum share? Nah, ini nih alasannya. Menurut pasal 28 ayat 1 UU ITE, hukumannya itu serius banget. Ancamannya penjara maksimal 6 tahun plus denda yang, jumlahnya luar biasa. Yap, kamu nggak salah baca. 1 miliar rupiah. Itu harga yang bisa jadi harus dibayar buat satu klik share yang salah. Coba deh renungin sebentar. 1 klik bisa kena denda segini gedenya. Pelanggaran umum lainnya, pencemaran nama baik. Ini diatur di pasal 27 ayat 3. Komen kasar,
Fitnah atau postingan yang hina orang lain bisa bikin kamu kena masalah hukum serius dengan ancaman penjara sampai 4 tahun. Dan dendanya 750 juta rupiah. Angka-angka ini tuh pengingat keras kalau kebebasan ngomong di dunia maya itu datang dengan tanggung jawab yang super besar. Jadi kita emang cepet ngetiknya, tapi akibatnya bisa berat banget. Jadi, setelah semua ini, apa sih intinya? Gampang aja, ada 3 hal penting. Pertama, selalu mikir sebelum ngepost apapun. Data kamu itu berharga. Kedua, selalu pertanyakan informasi sebelum kamu percaya. Jadi skeptis yang sehat itu perlu. Dan ketiga, pahami kalau ada aturan mainnya dan melanggar itu risikonya besar. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan ini buat kamu. Lain kali pas kamu mau nge-share sesuatu, entah itu foto liburan atau berita viral, coba deh berhenti sebentar dan tanya, siapa sih yang sebenarnya untung dari info ini? Apakah kamu, teman-teman kamu, atau jangan-jangan ada pihak lain yang bisa pakai info ini buat tujuan yang nggak kamu tahu? Tetap cerdas dan tetap aman ya.